Seorang insinyur maupun mekanik otomotif sudah pasti harus punya kompetensi dalam menggunakan mikrometer. Apa itu mikrometer dan bagaimana cara menggunakannya? Channel Jago Otomotif akan membahasnya secara lugas dan jelas. Jangan kemana-mana. Bagi kawan-kawan yang ingin belajar, hobi, ataupun menyukai segala sesuatu tentang otomotif, silakan untuk subscribe channel ini, karena kami akan terus suguhi dengan video-video menarik lainnya. Oke kawan-kawan, langsung saja kita bahas tentang mikrometer di meja kerja. Mikrometer adalah salah satu alat ukur yang sering digunakan di dunia otomotif. Mempunyai derajat ketelitian lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan dengan jangka sorong, sehingga hasil pengukurannya akan lebih akurat. Jenis mikrometer yang akan kita pelajari sekarang adalah mikrometer outside. Fungsinya untuk mengukur panjang, tebal, atau diameter luar suatu benda kerja atau komponen. Kita lihat bagian-bagian pada mikrometer outside. Ini adalah frame atau rangka yang berbentuk U atau C, terbuat dari logam yang kuat dan tahan panas, dengan tujuan agar tidak mudah bengkok atau memuai. Selanjutnya, anvil atau poros tetap. Bagian statis yang tidak bergerak berfungsi sebagai penahan benda atau komponen yang akan diukur. Kemudian, ini adalah spindle atau poros gerak. Fungsinya sama dengan anvil, yaitu sebagai penahan. Bedanya, spindle ini bisa digerakkan menyesuaikan dengan ukuran benda atau komponen yang akan diukur. Next, ini adalah lock nut. Berfungsi untuk menahan spindle agar tidak bergerak ketika akan melakukan pembacaan. Kalau digerakkan ke kiri akan mengunci, kalau digerakkan ke kanan akan membuka kunciannya. Kemudian selanjutnya adalah sleeve. Bagian statis berbentuk silinder di mana terdapat skala utama. Selanjutnya adalah thimble, bagian yang bisa diputar tegak lurus di sepanjang sleeve. Apabila thimble diputar searah jarum jam, maka spindle akan bergerak maju, dan sebaliknya, apabila thimble diputar berlawanan arah jarum jam, maka spindle akan bergerak mundur. Pada thimble ini terdapat skala geser atau skala non-use. Berikutnya adalah ratchet, berfungsi untuk memutar spindle dengan pergerakan lebih halus atau lambat dibandingkan apabila memutar menggunakan thimble. Biasanya, ratchet ini digunakan ketika spindle mulai sedikit menyentuh benda kerja. Penggunaan ratchet dilakukan untuk menghindari pengencangan yang berlebihan terhadap benda yang akan diukur. Pada sebuah mikrometer set, terdapat dua alat pendukung lain, yaitu yang pertama adalah mikrometer setting rod, sebuah batang khusus yang mempunyai ukuran tertentu sebagai patokan untuk melakukan kalibrasi. Kemudian ini adalah adjusting range, berfungsi untuk memutar sleeve dan thimble ketika sedang dikalibrasi. Ada kait kecil yang nantinya akan dikaitkan pada lubang yang terdapat pada sleeve dan thimble. Selanjutnya kita perhatikan skala yang terdapat pada sleeve dan thimble. Skala pada sleeve ada skala utama. Nilainya tergantung pada range ukur dari mikrometer itu sendiri. Ambil contoh kita lihat pada mikrometer ini, range-nya berada antara 25 sampai 50 mm. Artinya, benda yang bisa diukur adalah benda yang mempunyai ukuran antara 25 sampai 50 mm. Di luar itu harus menggunakan mikrometer yang lain. Kemudian ada contoh lain, mikrometer yang lebih kecil. Bisa kita lihat range-nya berada pada 0 sampai 25 mm. Sehingga benda yang dapat diukur adalah benda yang punya ukuran antara 0 hingga 25 mm. Oke, sekarang kita lihat pembacaan pada skala utama. Kita menggunakan mikrometer 25 sampai 50 mm sebagai contoh. Pada skala utama terdapat rentang angka antara 25 hingga 50 mm. Angka bulatnya ada di bagian bawah garis horizontal. Pada jenis mikrometer lain seperti yang ini, angka bulatnya ada terletak di bagian atas horizontal, tetapi tidak masalah, pembacaannya tinggal menyesuaikan saja. Oke, kembali pada mikrometer yang pertama. Di sini kita bisa lihat ada angka bulat 25, 30, 35, dan seterusnya. Kemudian ada strip-strip tidak berangka. Nilainya dapat dibaca berurutan 26, 27, 28, 29, dan seterusnya. Selanjutnya, coba lihat strip yang berada pada bagian atas garis horizontal. Apabila kita perhatikan, posisi strip ini tidak berhimpit dengan strip yang di bawahnya, tetapi berjarak 0,5 mm dari strip bagian bawah.
Contohnya, strip ini bernilai 25,5 mm karena berjarak 0,5 mm dari angka 25. Kemudian strip yang ini bernilai 26,5 mm karena berjarak 0,5 mm dari strip yang bernilai 26 dan seterusnya. Selanjutnya kita perhatikan skala putar atau skala nonius. Perlu diingat, satu putaran penuh 360 derajat skala nonius bernilai 0,5 mm. Di sini bisa kita lihat apabila kita putar terdapat angka 0, 5, 10, dan seterusnya, hingga ketemu angka 0 lagi, artinya mikrometer bergeser sejauh 0,5 mm. Jadi bisa disimpulkan apabila menginginkan skala utama bergerak 1 mm, maka skala nonius harus diputar sebanyak 2 kali putaran. Tiap strip skala nonius berjarak 0,01 mm, sehingga apabila terdapat angka 5, berarti nilainya adalah 0,05 mm. Contoh misalnya suatu pembacaan menunjukkan pada posisi ini. Kita bisa baca nilainya adalah 0,27 mm. Cara membacanya mudah, kita perhatikan strip yang berhimpit ini. Angka yang muncul paling dekat adalah 25, kemudian tambahkan dengan 2 strip di atasnya, menjadi 27. Selanjutnya, sebelum mengukur, mikrometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kalibrasi mikrometer merupakan prosedur wajib agar hasilnya akurat. Langkah-langkah kalibrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meletakkan mikrometer pada stand, mikrometer holder, ragum, atau sejenisnya, agar kamu leluasa dalam mengkalibrasi tanpa harus memegang frame mikrometer. Langkah yang kedua adalah membersihkan mikrometer dengan teliti dari kotoran yang mungkin menempel, terutama bagian anvil dan spindle, karena bagian ini yang nanti akan bersentuhan dengan benda yang akan diukur. Langkah selanjutnya adalah memeriksa angka 0 pada timbel apakah lurus dengan garis horizontal pada slip. Pasang setting rod sambil memutar ratchet hingga bersentuhan dengan anvil dan spindle. Kemudian kencangkan ratchet hingga bunyi klik 3 kali. Setelah itu periksa angka 0 pada timbel apakah lurus dengan hasil horizontal pada slip. Apabila lurus, maka kalibrasi tidak perlu dilanjutkan. Jika tidak lurus, maka ada 2 cara pengkalibrasian lanjutan. Apabila penyimpangan kurang dari 0,02 mm, contohnya seperti ini, maka langkah lanjutannya adalah kunci lock nut, ambil mikrometer adjusting range, pilih kunci yang paling besar, kemudian pasang pada lubang slip, lalu putar ke atas atau ke bawah untuk mengatur posisi garis skala utama lurus dengan angka 0 skala nonius. Sementara apabila penyimpangan lebih dari 0,02 mm, contohnya seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kunci lock nut, ambil adjusting range, pilih kunci yang kecil, kemudian pasang pada lubang ratchet. Tahan timbel agar tidak bergerak. Kedorkan ratchet dengan adjusting range tadi hingga timbel dapat diputar. Kemudian posisikan angka 0 pada skala nonius dengan garis pada skala utama. Kemudian kencangkan kembali ratchet. Langkah terakhir adalah pemeriksaan ulang hasil kalibrasi tadi. Apakah angka 0 pada skala nonius sudah benar-benar lurus dengan garis horizontal pada skala utama? Apabila sudah lurus, maka mikrometer siap untuk digunakan. Sebelum mengukur sebuah benda kerja, bersihkan dahulu benda kerja yang akan diukur. Kemudian posisikan benda kerja pada mikrometer yang sudah dikalibrasi tadi dengan cara dijepit seperti ini. Tempelkan terlebih dahulu benda kerja pada anvil, selanjutnya putar ratchet sampai anvil dan spindle menempel pada benda kerja. Ratchet diputar sampai terdengar bunyi klik 3 kali. Setelah itu kita mulai membaca hasil pengukuran. Pembacaan pada mikrometer dilakukan pada skala utama dan skala nonius. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita lihat hasil pada skala utama di bawah garis horizontal yang menunjukkan 2 strip setelah angka 30. Artinya, strip itu bernilai 32 mm. Langkah yang kedua, kita periksa apakah strip di atas garis horizontal sudah terlihat. Apabila strip di atas garis horizontal sudah terlihat, maka nilai 0,5 mm bisa ditambahkan pada hasil perhitungan. Selanjutnya kita membaca angka pada timbel. Hasil pengukuran pada skala nonius menunjukkan angka 39, artinya mempunyai nilai 0,39 mm. Langkah terakhir adalah dengan menjumlahkan nilai-nilai yang sudah didapat tadi. Secara matematis, bisa kita tulis seperti ini. Jadi hasil pengukurannya adalah 32,89 mm.
Bagi kawan-kawan yang pernah belajar tentang jangka sorong, tidak akan kesulitan dalam mempelajari mikrometer. Apabila ingin belajar tentang jangka sorong, silakan klik link di atas ini. Baik, biar lebih paham, kita kasih lagi satu contoh berikut ini. Langsung ke meja kerja. Sebelumnya, seperti biasa, bersihkan dahulu benda kerja yang akan diukur. Kemudian, posisikan benda kerja pada mikrometer yang sudah dikalibrasi tadi dengan cara dijepit seperti ini. Tempelkan terlebih dahulu benda kerja pada anvil. Selanjutnya, putar ratchet sampai anvil dan spindle menempel pada benda kerja. Ratchet diputar sampai terdengar bunyi klik 3 kali. Berapa nilainya? Mari kita baca sama-sama. Berbeda dengan mikrometer yang pertama, posisi nilai bulat mikrometer ini berada di atas garis horizontal skala utama, sementara nilai 0,5 mm berada di bawah garis horizontal skala utama. Tapi langkah pembacaannya sama saja, tinggal kita sesuaikan. Oke, kita mulai saja pembacaannya. Pada skala utama di atas garis horizontal menunjukkan 19, sehingga nilainya adalah 19 mm. Selanjutnya, masih pada skala utama, kita periksa apakah strip di bawah garis horizontal sudah terlihat. Ternyata strip belum terlihat, sehingga nilainya 0. Selanjutnya, kita cek nilai pada skala nonius. Di sini menunjukkan nilai 9, karena berada satu strip di bawah angka 10. Artinya, nilai skala nonius adalah 0,09 mm. Selanjutnya, langkah terakhir kita jumlahkan nilai-nilai tadi. Secara matematis bisa ditulis seperti ini. Jadi, hasil akhirnya adalah sama dengan 19,09 mm. Bagaimana? Kalau masih bingung, bisa di-rewind lagi dari awal. Kepada kawan-kawan yang masih stay tune, terima kasih sudah bergabung dengan channel ini. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Apabila kamu menyukai video ini, silakan like, dan jangan lupa subscribe channel ini, dan tunggu video-video menarik lainnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam kompeten.